Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kajian tafsir tematik insyaallah akan mengusung tema lafadz al-aqal dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa langsung bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian tafsir tematik pada siang hari dengan bacaan umil kitab Liridho ilah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik dengan tema lafadz al-aqal dalam Al-Quran bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, barokah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu lafal al-aqal atau akal di dalam Al-Quran. Pembahasan ini akan kita batasi yaitu tentang lafal al-aqal ain qaf lam ya. Kenapa demikian? Karena kalau akal itu artinya adalah berakal, memahami, maka sejatinya di dalam Al-Quran banyak sekali lafaz-lafaz yang meskipun tidak menggunakan kata aqala yaqilu tapi bisa mempunyai arti yaitu berakal atau menalar. Misalnya fahima yafhamu, yafqahu misalnya, itu bisa diartikan yaitu memahami atau menalar. Demikian juga pembahasan kita sebelumnya yaitu ulul albab, ulil nuha, ulil absar. Itu secara implisit itu juga bisa dimaknai atau diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal. Nah, kita akan mengkhususkan yaitu lafal al-aqal dan pecahannya atau derivasinya di dalam Al-Quran. Nah, mana al-aqal menurut bahasa itu artinya adalah mengekang atau menahan. Seperti aqala al-ba'ira bil-iqal atau uqila al-ba'iru bil-iqal. Aqala al-ba'ira bil-iqal artinya adalah seseorang menaleni, menahan, nyencang al-ba'ira unta bil-iqali dengan tali. Wa aqala ad-dawa'u al-batna. Obat menahan perut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa aqala itu artinya adalah menahan, mengekang, menahan.
kita bisa ilustrasikan atau bisa kita gambarkan bahwa pada dasarnya manusia kata para filosof itu adalah hayawanun natiq, yaitu hewan yang bisa berbicara. Nah, sifat atau karakter dari hewan itu tentu saja dia boleh melakukan apapun tanpa ada yang membatasi, tanpa ada yang mencegah. Ibarat kata seekor kambing atau kawanan kambing, ketika di hadapannya itu ada rumput-rumputan atau ada tumbuh-tumbuhan, maka si kawanan kambing tersebut tanpa adanya pikiran, tanpa adanya pertimbangan apapun, selama dia itu lapar, maka dia akan melahap dan mengkonsumsi rerumputan dan tumbuh-tumbuhan itu. Tidak peduli berapa orang yang melihat, kemudian itu milik siapa, apakah tanaman itu sudah dipagari atau tidak misalnya, dia tidak peduli. Nah, yang bisa menahan bahwa rerumputan itu bisa dikonsumsi atau bisa dilahap atau tidak, itu adalah akal. Nah, ini dari sisi bahasa kita bisa mengetahui ya. Dari sisi bahasa kita bisa mengetahui bahwa ciri khas dari manusia itu adalah adanya penahan, adanya pengekang yang menahan atau yang mengekang perbuatannya sehingga dia tidak liar, tidak bebas seperti hewan. Dalam Al-Mu'jam, Mu'jam Maqayis Al-Lughah karangan Ibnu Faris ya. Karangan Ibnu Faris, akal itu apa? Akal itu adalah hubsatun fisyai, pengekang segala sesuatu. Pengekang segala sesuatu. Jadi secara bahasa, apa yang tadinya itu lari secara liar, bergerak secara liar, kemudian berlari sekencang-kencangnya tanpa ada hambatan, kemudian ada pengekangnya, maka itu bisa disebut sebagai akal. Demikian juga Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ulama bahasa yang disebut sebagai orang pertama yang menyusun kamus bahasa, yaitu Al-Ain ya. Beliau mengatakan bahwa al-aqlu naqidul jahli, bahwa akal itu adalah antonim dari bodoh atau ketidaktahuan. Itu akal. Jadi Al-Farahidi atau Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini lebih spesifik di dalam menerjemahkan atau di dalam memberi makna tentang apa itu akal ya, apa itu akal. Jadi lebih spesifik. Jadi akal itu adalah lawan dari kebodohan, lawan dari ketidaktahuan. Dengan kata lain, kalau orang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, itu disebut dengan aqala yaqilu. Nah, itu penggunaan dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa akal itu satu adalah orang sebagai pembeda antara hewan dengan manusia. Dan yang kedua, akal itu adalah sebagai pengontrol, sebagai pengekang. Nah, ini harus kita buktikan ya, harus kita buktikan apakah kita itu adalah termasuk orang yang berakal atau tidak. Itu adalah ketika orang itu bisa
menahan diri, bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan keinginan-keinginan yang sifatnya adalah sifatnya liar, itu akal. Akal di dalam fikih Islam atau di dalam syariat itu juga menjadi syarat utama orang itu diberikan beban taklif, diberikan yaitu beban, kewajiban dan syariat Islamiyah, itu akal. Dengan kata lain, orang yang tidak berakal karena gila, karena penyakit edan dan sebagainya, maka dia tidak diberikan beban-beban syariat, beban-beban kewajiban, ajaran ini dan itu dan sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa sejatinya orang yang diberi kewajiban sholat, kewajiban berzakat, kewajiban berpuasa, ini menunjukkan bahwa orang tersebut atau kita itu dihargai oleh Islam. Dihargai oleh Islam, nah karena kamu itu adalah orang yang berakal, maka kamu diberi beban kewajiban. Kalau kamu pengen tidak diberi kewajiban, kalau kamu pengen tidak perlu sholat, kalau kamu pengen tidak perlu zakat, puasa dan sebagainya, ya gampang saja, lepaskan akalmu ya. Lepaskan akalmu, itu artinya kamu tidak mendapatkan beban kewajiban apapun. Nah, oke, itu adalah makna akal menurut bahasa. Yang selanjutnya adalah penggunaan lafal akal di dalam Al-Quran. Nah, lafal akal dan derivasinya itu terdapat dalam 49 tempat dalam Al-Quran. Tidak ada yang berbentuk masdar atau kata benda. Nah, ada 49 tempat di dalam Al-Quran itu yang secara khusus atau secara spesifik itu menyebutkan yaitu lafal akal dan derivasinya yaitu yaqilun, taqilun, aqaluhu dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah tidak ada di dalam Al-Quran lafal akal dalam bentuk masdar atau kata benda. Tidak ada. Kalau sholat ada, wa aqimus sholah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta dalam bentuk masdar. Kemudian zakat ada dalam bentuk masdar. Dalam bentuk fi'il mudhari' juga ada, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Salat dalam bentuk fi'il mudhari' juga ada, yusolli wa huwa yusolli fil mihrabi, ada. Tapi yang menarik adalah kata akal. Kata akal dalam bentuk masdar itu tidak ada. Dalam bentuk masdar itu tidak ada. Nah, seakan-akan ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa meskipun orang itu mempunyai akal, tapi kalau tidak difungsikan, tidak diwujudkan dalam bentuk fi'il, entah itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', maka ya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa memang seluruh manusia itu mempunyai akal. Akan tetapi yang dinilai dari manusia itu bukan seberapa besar volume akalnya, bukan seberapa jenius kemampuan dari akal seseorang, bukan seberapa cerdas atau seberapa hebat kemampuan menalar dari manusia itu,
Tapi aktivitas real dari menalar yang dilakukan oleh manusia itu bagaimana, untuk memikirkan apa, untuk menalar apa. Nah, itu yang perlu yang diperhatikan. Nah, yang diperhatikan. Sebab kadang orang jenius, ada orang jenius, tapi otaknya tidak digunakan, ya tidak ada gunanya. Atau otaknya digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Konon siapa itu Albert Einstein, ya, seorang yang sangat jenius. Itu konon dia itu menyesal. Kenapa dia membuat rumus relativitas, rumus tentang atom, itu yang kemudian dikembangkan oleh para fisikawan menjadi bom atom. Dia menyesal. Dia menyesal kenapa membuat teori semacam itu. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita. Ya. Jadi tahapannya adalah, kalau hewan itu tidak punya akal, kita itu punya akal. Tapi akal yang kita miliki itu tidak hanya sekedar sebagai pembeda antara kita dengan hewan. Tapi akal yang kita miliki itu harus menunjukkan bahwa kita itu adalah manusia yang beradab, manusia yang beretika. Sebabnya apa? Jadi sing jenenge akal itu digunakan untuk apapun itu bisa. Digunakan untuk apapun itu bisa. Jadi ada kalanya gini ya manusia itu ya. Ada kalanya orang itu akalnya tidak digunakan tapi nafsunya digunakan. Itu sama sekali tidak baik. Itu tingkatan yang paling buruk. Tapi di sisi lain ada orang yang mempunyai akal dan menggunakan akal. Tapi penggunaan akalnya itu kebablasan. Penggunaan akalnya itu kebablasan. Di antaranya misalnya dalam sebuah hadis disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi fa innakum lan taqdiru qadrah. Berfikirlah, renungkanlah ciptaan Allah. Janganlah kamu merenungkan, memikirkan zat Allah. Karena apa? Kamu tidak akan mampu menggapainya. Ya kenapa demikian? Ya karena akal manusia, ya, sebagai manusia dia itu hidup di alam kasar, di alam kasar. Kemudian memori dari manusia itu juga hanya sekian ribu tahun. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebelum ada manusia, sebelum ada hewan, sebelum ada angin, sebelum ada listrik, Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Sudah ada. Nah, di antara contoh ketidakmampuan manusia itu adalah ketika orang-orang kafir jahiliyah itu kemudian mempersonifikasikan Tuhan itu dalam bentuk patung-patung. Kenapa demikian? Ya karena pengalaman mereka itu memberi pelajaran atau memberikan arahan kepada mereka bahwa sesuatu yang hebat dan sebagainya itu adalah bentuknya patung. Nah, padahal itu tidak benar. Kenapa kekuasaan Allah dibatasi dalam bentuk patung, dalam bentuk berhala? Padahal ada daya yang lebih hebat daripada sekedar patung dan berhala. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penggunaan akal ya.
Yaitu dalam bentuk ta'qilun, itu terdapat dalam 24 tempat. Di antaranya itu dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 242. 242. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini merupakan rangkaian ayat sebelumnya, yaitu berbicara tentang iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Sementara ayat selanjutnya yaitu yang berbicara tentang yaitu alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, ini adalah berbicara yaitu tentang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Sama-sama berpikir, nah, sama-sama berpikir. Terkadang pikiran manusia atau penggunaan akal manusia itu tidak tepat atau tidak benar. Oleh karena itu, akal manusia itu juga perlu dibimbing dan disinari oleh sinaran yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi manhaj atau menjadi prinsip hidup dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dirangkai gitu ya, kalau dirangkai, manusia itu bukan hewan sehingga tidak boleh hanya menuruti hawa nafsu. Kemudian tahapan kedua, manusia itu punya akal, akan tetapi akal manusia tidak boleh dibiarkan liar memikirkan apapun. Nah, yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, bahwa akal manusia itu harus tetap disinari oleh Al-Quran dan hadis. Tidak boleh dibiarkan memikir sendiri. Nah, bahwasannya nanti setelah mendapatkan sinaran dari Al-Quran, kemudian akal mengembangkan dan sebagainya. Nah, itu memang dianjurkan oleh Islam. Dengan kata lain, adanya Al-Quran dan hadis itu tidak kemudian berfungsi yaitu mengekang akal. Tapi justru Al-Quran dan hadis itu adalah dalam rangka supaya akal itu tetap berjalan pada rel yang benar. Apalagi kalau anak-anak muda itu ya berpikir yang kritis, berpikir apapun. Padahal sebetulnya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kritis, jawaban-jawaban dari kegelisahan, itu semuanya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun sekali lagi adanya jawaban dari Al-Quran dan hadis, itu tidak berarti bahwa kita itu kemudian mengekang akal kita, tidak boleh memikirkan apapun.
Baik, mohon maaf ini saya kira cukup sekian. Saya kira cukup sekian pengajian kita yaitu tentang lafal al-aql di dalam Al-Quran. Ini masih ada beberapa poin. Insya Allah akan kita lanjutkan pada Jumat depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin El-Sema atas kajian tafsir tematik pada siang hari ini. Dan alhamdulillah kajian pada siang ini telah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.